Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian sehat semua ya. Halo. Ya, baiklah, Ibu akan perkenalkan dulu. Nama Ibu Dr. Randa Rosita, mengajar mata pelajaran IPA ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingatkan lagi kalian kalau keluar rumah pakai masker ya, dan jangan lupa cuci tangan dan jangan berkumpul di tempat keramaian ya, karena sekarang masih pandemi virus corona. Anak-anak, kenapa kita belajar di rumah? Ya, salah satunya adalah untuk mencegah pandemi virus corona. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, akan kita bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita bahas sistem reproduksi manusia, kita harus tahu dulu mengapa kita harus belajar sistem reproduksi pada manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem reproduksi pada manusia yang ternyata memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui kegiatan belajar ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Oke. Nah, setiap makhluk hidup bereproduksi. Mengapa? Mengapa harus bereproduksi? Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Ya. Demikian juga pada manusia. Kalian tahu bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Oke, selanjutnya kita bahas alat-alat reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah pada laki-laki ya. Nah, alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis. Ini testis ya, Nak. Testis. Kenapa satu? Ini kan dari samping. Ya. Kemudian saluran-saluran kelamin, kemudian kelenjar-kelenjar tambahan dan penis. Oke. Nah, testis, kelenjar kelamin penghasil sperma. Dia ini adalah penghasil sperma dan hormon. Nama hormonnya testosteron. Ya, oke, selanjutnya saluran kelamin. Nah, saluran kelamin terdiri dari yang pertama vasa efferentia. Gunanya apa? Menampung sperma. Ya, untuk menampung sperma. Kemudian yang berikutnya adalah epididymis. Gunanya apa? Mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara. Ya, selama 3 minggu. Kemudian yang berikutnya adalah vas deferens ya. Yang berikutnya adalah vas deferens. Ini vas deferens ya. Saluran penghubung epididymis dengan uretra ya. Pada penis di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Kemudian uretra ya, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin ini ya, mengeluarkan sperma dan urin. Oke, berikutnya ya, kelenjar tambahan. Kelenjar tambahannya adalah vesica spinalis atau spinalis vesikal ya, ini ya. Ya, yang merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam-asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Apa itu ovum? Nanti kita bahas alat reproduksi pada perempuan.
Kemudian selanjutnya adalah semen, ya. Semen atau mani, cairan yang terdiri dari sperma dan cair yang dihasilkan oleh kelenjar, ya, oleh beberapa kelenjar. Ya, berikutnya kelenjar tambahan yaitu kelenjar prostat, ya, kelenjar prostat. Ya, ini kelenjar prostat ya, untuk menetralkan atau menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Nah, ini gunanya menetralkan sifat asam dan saluran fasa eferensia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Oke, berikutnya kelenjar tambahan berikutnya adalah kelenjar Golgi gland ini ya, Golgi gland ya, penghasil cairan pelicin. Oke, berikutnya adalah penis. Ini adalah penis ya, merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau untuk terjadinya kopulasi istilahnya ya. Istilahnya adalah kopulasi. Ya. Sistem reproduksi pada laki-laki tadi sangat berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria ya, maksudnya pengeluaran urinaria ya. Kemudian testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas. Nah, kalian udah mengalami pubertas semua ya, Nana? Ya. Nanti kita bahas ada ciri-ciri pubertas ya. Kita bahas ada materinya tertentu nanti ya. Ibu yakin kalian udah mengalami pubertas, makanya kalian boleh mempelajari tentang alat-alat reproduksi pada manusia ya. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati diserap kembali oleh tubuh itu pada testis ya, yang menghasilkan jutaan sperma tadi. Oke, kita lanjutkan alat reproduksi pada manusia berikutnya yaitu pada wanita atau perempuan. Yang pertama adalah sepasang ovarium. Nah, ini sepasang ovarium nanti kita bahas ya. Apa itu ovarium ya? Kemudian opiduk. Ini opiduk nih atau tuba falopi ya. Ini kemudian uterus. Ya, kemudian ini vagina dan organ kelamin. Ini organ kelamin luar. Oke. Kita bahas satu-satu ya tentang organ reproduksi pada perempuan. Ya, oke. Tadi udah kita sebutkan yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini atau induk telur ya, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi atau menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian dia juga mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Ada berapa jumlahnya anak-anak? Ya, ada 2. Oke. Berikutnya adalah opiduk. Nah, opiduk. Ini opiduk ini. Istilah lainnya tuba falopii. Ya. Atau saluran telur. Apa fungsinya anak-anak? Ya, pintar. Menyalurkan sel telur ke uterus. Uterus ini rahim ya. Ya, sel telur tadi apa? Ovum ya, dengan gerak peristaltik dan dibantu gerakan silia pada dindingnya. Oke. Selanjutnya adalah rahim atau uterus. Ini rahim atau uterus. Apa gunanya? Tempat berkembangnya embrio ya selama kehamilan. Volumenya uterus itu mampu mengembang hingga 500 kali. Makanya ya, waktu ibu kita mengandung sampai membesar ya, kita harus bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa ya, telah menciptakan alat reproduksi ini ya sampai dia bisa mengembang 500 kali. Kalian harus bersyukur ya. Kalian harus berterima kasih kepada ibu kalian ya yang telah mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari ya, sekitar itu ya. Jadi jangan kalian
eh, durhaka kepada ibu kalian, kepada orang tua kalian. Oke, kita lanjut berikutnya, vagina. Nah, ini vagina ya. Vagina itu tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Nah, jadi kalian waktu masih di dalam kandungan itu nih keluarnya dari sini. Oke ya. Nah, kalian tadi telah mempelajari tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Sekarang kita bahas penyakit apa aja sih pada sistem reproduksi. Ya, yang pertama namanya penyakit kencing tanah. Gonorrhea namanya penyakit ini. Kenapa? Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui hubungan seksual ya. Kemudian akibat radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan. Kemudian mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda-tandanya adalah terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas dan terbakar saat buang air kecil. Aduh, ya makanya anak-anak ya, jaga kebersihannya ya. Jaga kebersihan dirinya, terutama alat reproduksi kalian. Jadi pakailah celana, jangan terlalu ketat. Jangan pakai celana yang ngepres ya, sehingga susah ya untuk mengadakan pernapasan. Jadi organ reproduksi juga mengadakan pernapasan juga. Kalau dia terlalu sempit, aduh bayangkan ya. Kemudian yang kedua adalah sifilis. Apa penyebabnya? Yaitu bakteri. Apa nama bakterinya? Ya, Treponema pallidum. Ditularkan melalui apa? Ya, melalui hubungan seksual. Akibatnya apa? Kerusakan organ reproduksi pada stadium lanjut. Sifilis menyerang hati, susunan saraf, dan otak. Oke, selanjutnya adalah herpes genital ya. Virus herpes simplex ya, ditularkan juga sama dengan hubungan seksual ya. Gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Seterusnya adalah keputihan. Nah, keputihan ini pada organ reproduksi apa, anak-anak? Ya, pada reproduksi wanita. Ini karena jamur. Nah, makanya pakaian dalam atau celana dalamnya diganti, dicuci. Terus kalau kalian misalnya datang bulan, ya anak-anak perempuannya, pembalurnya itu jangan lama-lama, seharusnya 3 jam sekali itu diganti, itu tuh menjaga kesehatan kalian ya. Jangan lama-lama, besok dipakai, nanti jamuran itu celananya kalau sering enggak jarang dicuci, jadi harus cepat diganti ya. Oke, selanjutnya adalah udah tahu kalian sering dengar ini ya, AIDS ya. Penyebabnya adalah virus HIV ya. Hilangnya daya kekebalan tubuh itu akibatnya. Terdapat penyakit karena virus ini menyerang sel darah putih. Penyebarannya kemana? Cairan tubuh dengan penderita AIDS ya. Orang terinfeksi virus HIV ini akan menderita AIDS selama 6 bulan atau tergantung daya tahan tubuh. Oke anak-anak, ya itulah materi pelajaran atau pertemuan kita pada hari ini ya. Untuk selanjutnya ada tugas kalian buka buku bab 1 ya di sana. Nanti Ibu akan share di WA kalian ya tugasnya. Nanti Ibu share tugasnya secara luring juga ada nanti ya, kalian buka bukunya. Ibu tutup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat selalu, jangan lupa selalu pakai masker ya kalau keluar rumah, dan jangan lupa tadi pesan Ibu tetap cuci tangan ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita masih tentang sistem reproduksi, yaitu tentang proses fertilisasi, tentang kehamilan, kemudian juga tentang menstruasi ya pada wanita. Ya, demikian anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.